adopsi sistem sanksi hukum pidana Islam dalam pembaruan sistem sanksi hukum pidana nasional. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Waduh dengan satu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Ahmad Imiro SHMH, sebagai ketua sidang terbuka ujian promosi doktor, promotor, promotor dan uji memasuki ruangan ujian. Ujian promosi doktor Saudara Ahmad Rifai Rahawari dibuka oleh Ketua Sidang. Baik, sebelum saya membuka sidang promosi doktor ini, saya ingin bertanya kepada saudara Profesor atau saudara siap secara fisik dan mental. Siap. Baik, atas nama rektor, dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Ahmad Rifai Rahawari saya nyatakan dibuka. Saya persilakan kepada promotor memperkenalkan promotendus. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk membacakan data singkat dari Promofendus. Nama lengkap Ahmad Rifai Rahawari, Sarjana Hukum Magister Hukum. Tempat lahir Maluku Tenggara, 23 Desember 1981. Pekerjaan dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura. Nama orang tua ayah Abdul Manap Rahawarin, ibu Salma Rahawarin, dan memiliki satu orang istri yang bernama Mustaqfiroh Rahawarin dan dua anak, yakni Umaro Nasiban Rahawarin dan Khalid Saifullah Rahawarin. Pendidikan ditempuh mulai dari sekolah dasar SD Nasional Katolik Maluku Tenggara, SMP Negeri 3 Tual Maluku Tenggara, SMU Negeri 4 Entrop Jayapura, S1 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Papua, S2 Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Demikian, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Promofendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya. Kurang lebih 2 menit, mulai jam 10 kurang 10, nanti insyaallah berakhir jam 10 kurang 10. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat terpelajar, Profesor Dr. Ahmad Imiro SHMH selaku pimpinan sidang. Yang amat terpelajar, Profesor Dr. HM Afin Hamid SHMH. Yang amat terpelajar, Profesor Dr. HM Said Karim SHMH MSI. Yang amat terpelajar, Profesor Dr. Heri Tahir SHMH. Yang amat terpelajar, Profesor Dr. Soekarno Abu Hurairah SH. Yang amat terpelajar, Profesor Dr.
Slamet Sampurno Suwondo SHMH DFM, dan yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Abar Saleng SHMH. Kajian disertasi saya berjudul Absorpsi Sistem Sanksi Hukum Pidana Islam dalam Pembaruan Sistem Sanksi Hukum Pidana Nasional. Yang melatari belakang kajian ini adalah yang pertama, yaitu resolen, yaitu pertama dari surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qarallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul iratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kemudian artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Di sini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum, khususnya hukum pidana Islam dalam Al-Quran. Oleh sebab itu kepada hamba-Nya umat mukmin khususnya yang beriman untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Hal ini secara tersirat juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya bahwa selain yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, umat Islam dalam hal ini pimpinan ulil amri bisa menetapkan hukum yang apabila belum ada ketentuan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini didukung dalam surat Al-Maidah ayat 101 dan kemudian surat Al-Maidah ayat 49 dan 50. Namun dalam ketetapan tersebut, walaupun Allah dan Rasulnya, Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran, dalam sejarah pernah Umar bin Khattab membebaskan para pencuri, yang kemudian para pencuri itu kebetulan pada saat mereka mencuri pada saat itu ada musim kemarau, musim paceklik, sehingga walaupun dia melakukan pencurian yang di dalam Al-Quran jelas Allah melarangnya, dan apabila melakukan maka hukuman adalah potong tangan. Namun kemudian Umar bin Khattab Khalifah kedua kemudian membebaskannya. Hal itu pun didasarkan pada hadis Rasulullah, yaitu bahwa tolaklah hudud itu dengan syubhat, artinya bahwa ada alasan-alasan tertentu. Di dalam Al-Quran dan hadis jelas bahwa telah diatur tentang ketentuan-ketentuan sanksi hukum pidana Islam. Namun ketentuan-ketentuan tersebut belum sepenuhnya diakomodir dalam hukum pidana nasional. Padahal di dalam konstitusi negara Republik Indonesia disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa negara Indonesia adalah negara religius, negara hukum religius. Namun hukum-hukum ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala belum pula diakomodir di dalam peraturan perundangan, yaitu di dalam KUHP, hukum pidana nasional. Kemudian hukum pidana di luar KUHP atau peraturan perundangan yang mengatur tentang pemidanaan. Dan kemudian juga di dalam RUU KUHP sendiri belum signifikan diakomodir atau diabsorpsi sistem sanksi hukum pidana Islam yang Allah kehendaki. Berhal secara desain terdapat 1 menit 30 detik terjadi suatu kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional kita saat ini telah gagal untuk mengurangi tindak kejahatan. Bisa dilihat di Kompas.com. Kemudian ada over capacity rutan dan lapas. Berapa bulan lalu atau tahun lalu kita mendengar berita banyak terjadi perkelahian di rutan dan lapas. Kemudian selain juga ada pergerakan fungsi lapas sebagai Academy of Crime bagi yang terpidana narkoba yang kemudian dia menjual juga narkoba di dalam lapas.
Kemudian misalnya kasus Danemina mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan, contohnya kasus Danemina. Kemudian ada penyimpangan lapas, ini petugas lapas sendiri yang kemudian menyebutkan ada berbagai macam penyimpangan, salah satunya penyimpangan seksual, homoseksual di dalam lapas. Hal ini menunjukkan bahwa penjara sudah tidak efektif untuk kemudian menjadi pidana yang dominan. Fenomena yang terjadi adalah tingginya angka kriminalitas, sanksi penjara yang tidak efektif, sulitnya menemukan keadilan, hukum pidana nasional yang sudah tidak relevan, dan adanya upaya pembaruan hukum pidana nasional saat ini. Dari hal itu dan fenomena tersebut, maka isu yang penerbit munculkan adalah disinyalir terdapat dapat mengabsorpsi sanksi pidana hukum pidana Islam dalam pembaruan sanksi hukum pidana nasional. Disinyalir dapat mengabsorpsi sanksi tindakan hukum pidana Islam dalam pembaruan sanksi hukum pidana nasional, dan disinyalir dapat mengabsorpsi sanksi imbalan hukum pidana Islam dalam pembaruan sanksi hukum pidana nasional. Bahwa adanya perubahan dari single track system mengarah kepada double track system, yaitu adanya sanksi tindakan juga. Namun menurut Friedman juga bahwa selain sistem sanksi itu ada dua, selain sanksi hukuman ada namanya sanksi imbalan. Maka disinilah kemudian penulis mencoba untuk merumuskan rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimanakah absorpsi sanksi pidana hukum pidana Islam dalam pembaruan sanksi hukum pidana nasional. Yang kedua adalah bagaimanakah absorpsi sanksi tindakan hukum pidana Islam dalam pembaruan sanksi hukum pidana nasional. Yang ketiga, bagaimanakah absorpsi sanksi imbalan hukum pidana Islam dalam pembaruan sanksi hukum pidana nasional. Bab 2, tinjauan pustaka, kerangka filosofis. Yang pertama adalah esensi hukum konvensional. Bahwa hukum konvensional tujuan hukumnya adalah keadilan, kepastian, dan pemanfaatan. Di dalam tujuan pemidanaannya dia sudah mengarah kepada selain tujuan sebagai pembalasan, tujuan sebagai pencegahan atau gabungan di antara keduanya, maupun sudah mengarah kepada tujuan perlindungan masyarakat dan tujuan tindakan perbaikan pelaku. Selain itu, esensi hukum pidana Islam, di dalam hukum pidana Islam itu di dalam Islam pidana merupakan salah satu bagian daripada hukum Islam, yaitu di dalam hukum Islam hukumat sistem sanksinya itu adalah bagian kecil daripada hukum Islam, di mana di dalam ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Jadi tujuan dari esensi hukum Islam adalah semuanya untuk kemaslahatan. Kemudian komparasi keduanya, perbedaan keduanya adalah bahwa kalau hukum Islam mengutamakan akhlak, namun hukum konvensional terkadang dia mengabaikan tentang masalah akhlak. Yang perbedaan kedua adalah bahwa hukum nasional, hukum Islam sesungguhnya dari bersumber dari Allah pencipta, sedangkan hukum konvensional adalah buatan manusia. Kerangka filosofis, kerangka teoritis, teori yang pertama adalah Graham, yaitu teori tujuan hukum yang terdiri dari teori etis, yaitu keadilan, kemudian utilitis pemanfaatan, dan kemudian dogmatik dari teori kepastian hukum. Kemudian teori tujuan hukum juga menurut hukum Islam untuk kemaslahatan, yaitu melindungi agama, kemudian melindungi jiwa, melindungi harta, agama, dan melindungi keturunan. Teori yang kedua model adalah teori tujuan pemidanaan. Daripada disebutkan tadi bahwa tujuan pemidanaan yang pertama adalah pembalasan, yang kedua adalah pencegahan, yang ketiga adalah gabungan keduanya. Kemudian berkembang menjadi tindakan, treatment, dan selanjutnya sekarang yang lagi digemborkan adalah untuk perlindungan masyarakat. Sedangkan upgrade-nya adalah teori limit yang dikemukakan oleh Syahrul, yaitu bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran dan Hadis itu sudah ada, Allah sudah menetapkan ada batas maksimal dan batas minimal. Jadi sistem sanksi itu ada batas maksimal dan batas minimal. Disinilah kemudian manusia dalam hal ini yang dapat membentuk hukum bisa
dan ijtihad di tengah-tengahnya, tidak boleh melebihi dan tidak boleh kurang, karena melebihi sesungguhnya menurut Syahrul adalah sudah tidak Islami lagi. Kerangka konseptual ada beberapa konsep-konsep saya penulis ungkapkan. Kemudian kerangka pikir, dasar hukum cara penulis berpikir pertama adalah bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah itu baru kemudian penulis melihat pada konstitusi, undang-undang NRI, dan kemudian peraturan pelaksanaan di bawahnya, dan kemudian di dalam rancangan. Inilah menjadi dasar berpikir penulis, menghadirkan bagaimana mewujudkan sistem sanksi hukum pidana nasional. Di sini ada 3 variabel. Variabel pertama adalah sanksi pidana, variabel kedua adalah sanksi tindakan, dan variabel ketiga adalah sanksi imbalan. Indikator dari sanksi pidana adalah pidana utama, kemudian kedua adalah pidana pelengkap. Indikator dari sanksi tindakan adalah tindakan perbaikan dan tindakan perlindungan, karena sesungguhnya esensi dari sanksi tindakan adalah kebaikan dan perlindungan masyarakat. Kemudian adalah yang ketiga, indikator dari sanksi imbalan adalah imbalan peniadaan dan imbalan pengurangan sebagai turunan dari teorinya Friedman bahwa ada sanksi reward. Jadi dilatari oleh dasar dan teori, yaitu teori tujuan hukum, teori tujuan pemidaan sebagai middle, dan teori limit sebagai apply, dengan harapan terwujudnya sistem sanksi hukum pidana yang ke-Indonesia. Bab 3, metode penelitian. Penelitian dan kajian disertasi ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan tipik kajian normatif, dengan pendekatan dogmatik, pendekatan politik hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Data yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Bab 4, penelitian dan pembahasan. Dari ketiga kerangka tadi, kemudian penulis membahasnya dan menemukan bahwa terdapat 3 sistem sanksi atau sistem hukum pidana, yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan, dan sanksi imbalan. Ketiga sanksi ini, yang pertama, sanksi pidana yang penulis sebutkan adalah sanksi pidana utama dan pelengkap. Kalau di dalam hukum nasional adalah namanya sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan di dalam KUHP pasal 10. Namun di dalam absorpsi sistem sanksi hukum pidana Islam dalam hukum pidana nasional, penulis menemukan istilah pidana utama dan pidana pelengkap. Kemudian sanksi tindakan yang terdiri dari tindakan perlindungan dan perbaikan, walaupun di dalam undang-undang peradilan anak, SPP anak, hanya mengatur tentang sanksi tindakan saja, namun esensi sesungguhnya adalah untuk perlindungan dan perbaikan pelaku. Oleh sebab itu kemudian penulis mencoba untuk memisahkan antara keduanya. Yang ketiga adalah sanksi imbalan, yaitu absorpsi sanksi imbalan hukum pidana, sanksi imbalan hukum pidana Islam, hukum pidana nasional. Yang pertama adalah peniadaan pidana, dan yang kedua adalah pengurangan pidana. Sanksi pidana utama, yaitu terdiri dari pidana mati, hanya diberlakukan atas kejahatan terhadap nyawa dan eksistensi negara sebagai sanksi maksimal dan utama. Yang kedua adalah di dalam hukum Islam terdapat pidana mutasi sebagai pidana maksimum dan pidana utama untuk kejahatan terhadap harta kekayaan. Yang ketiga adalah pidana denda sebagai pidana maksimal dan utama untuk kejahatan terhadap badan. Yang keempat, pidana daerah sebagai pidana maksimum dan utama untuk kejahatan terhadap kesusilaan, kehormatan, dan akal. Yang kelima adalah pidana penjara sebagai pidana maksimum dan utama untuk kejahatan terhadap ketertiban umum dan semua kejahatan karena kelalaian. Keenam adalah pidana tutupan. Ini adalah termasuk dalam hukum Islam sebagai pidana ta'zir untuk kejahatan terhadap eksistensi negara yang dilakukan karena terdorong oleh maksud yang paling dihormati atau sesuai berdasarkan syariat. Yang ketujuh adalah pidana kurungan yang dapat diberlakukan terhadap pelanggaran atau tindak pidana ringan, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial pun demikian sesuai di dalam dia termasuk dalam pidana ta'zir. Kemudian pidana pelengkap, itu adalah pidana pelengkap
Di sini sesungguhnya semua pidana pelengkap yang terdapat dalam KUHP maupun RUKHP sesungguhnya dibolehkan dalam hukum Islam, tapi prinsipnya tidak boleh sampai bertentangan dengan ketentuan Allah. Artinya bahwa tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Allah, tidak bersamaan maksimum pidana utama. Artinya bahwa pidana pelengkap ini tidak bisa diberlakukan bersamaan dengan pidana maksimum dari salah satu pidana utama. Kedua adalah sanksi tindakan. Tindakan perbaikan, yaitu sebagai pidana ta'zir. Di dalam Islam dikategorikan pidana ta'zir, yaitu dapat diberlakukan oleh penguasa. Kemudian dapat dikenakan kepada semua subjek hukum orang yang melakukan tindak pidana. Inilah perbedaannya. Kalau di dalam undang-undang anak hanya khusus anak, kemudian di dalam KUHP hanya terhadap orang-orang yang degradasi mental, orang-orang yang sakit jiwa. Namun menurut penulis bahwa harus diperlukan kepada semua pelaku kejahatan. Yang kemudian adalah tindakan perlindungan. Ini harus dibedakan. Jadi penulis mencoba membedakan antara tindakan perbaikan dan tindakan perlindungan. Juga sebagai pidana ta'zir dapat dikenakan selain kepada orang, subjek hukum orang, dan juga korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut harus melakukan tindakan perlindungan terhadap masyarakat. Sanksi imbalan. Imbalan peniadaan di sini dalam hukum nasional sudah diatur dalam konstitusi tentang amnesti dan absolusi yang diberikan wewenang kepada presiden. Namun turunannya untuk peraturan perundang-undangan pidana belum ada. Oleh sebab itu menurut penulis bahwa harus diabsorpsi di dalam hukum pidana nasional sanksi imbalan, yaitu berupa pengampunan dari penguasa terhadap, karena di dalam hukum Islam pun dikenal adanya pidana imbalan apabila terjadi pemberontakan untuk tidak saya ingatkan waktunya sisa 2 menit. Kesimpulan, bahwa absorpsi sanksi pidana hukum pidana Islam dalam pemberontakan sanksi hukum pidana nasional berupa pidana utama dan pidana pelengkap yang terdapat nilai-nilai hukum Islam berupa nilai ilahiyah, keadilan, perdamaian, kesinambungan, kepastian, edukasi, perlindungan, pemanfaatan, dan nilai khilafah. Pidana utama adalah pidana hudud berupa pidana mati yang hanya dapat diberlakukan atas kejahatan terhadap nyawa dan eksistensi negara sebagai sanksi maksimal dan utama. Pidana amputasi sebagai pidana maksimum dan utama untuk kejahatan terhadap harta kekayaan serta pidana antara untuk kejahatan terhadap eksistensi negara dan nyawa. Pidana denda sebagai pidana maksimal dan utama untuk kejahatan terhadap badan serta pidana antara untuk semua tindak pidana terhadap jiwa, eksistensi negara, harta dan benda, harta dan badan. Pidana denda sebagai pidana maksimum dan utama untuk kejahatan terhadap keselamatan, kehormatan dan akal serta menjadi pidana antara untuk kejahatan terhadap nyawa, eksistensi negara, harta, badan seperti pada zina. Seperti pada zina, kemudian minuman keras, dan kemudian kesaksian palsu. Pidana penjara sebagai pidana maksimum dan utama untuk kejahatan terhadap ketertiban umum dan semua kejahatan kelalaian. Pidana maksimum khusus adalah 3 tahun dan minimum khusus 50 hari untuk pidana penjara. Serta pidana antara untuk kejahatan terhadap nyawa, eksistensi negara, harta, badan, kesusilaan, kehormatan, akal, ketertiban umum dan kejahatan karena kelalaian. Kemudian termasuk pidana ta'zir, yaitu pidana tutupan untuk kejahatan terhadap eksistensi negara yang dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati atau berdasarkan syariat. Pidana kurungan yang dapat diberlakukan terhadap pelanggaran atau tindak pidana hari dalam kurungan 50 hari. Pidana penguasa yang jangka waktu pidana ini adalah maksimum khusus 3 tahun dan minimum khusus 50 hari. Dan pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama 350 jam dan terdakwa yang telah berusia 18 tahun dan 50 hari khusus 50 hari, dan kerja sosial dijatuhkan paling lama 350 jam untuk terdakwa yang kurang dari 18 tahun. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahwa absorpsi sanksi tindakan hukum pidana Islam dan pemberontakan sanksi hukum pidana nasional berupa tindakan perbaikan dan tindakan perlindungan yang terdapat nilai khilafah dan nilai kemaslahatan. Kedua sanksi ini sebagai sanksi ta'zir. Tindakan perbaikan ditujukan
pada keadaan internal pelaku tindak pidana berupa perbaikan jiwa, akal dan emosionalnya dikenakan kepada semua pelaku. Sedangkan tindakan perlindungan berupa pemulihan keseimbangan yang dibebankan kepada pelaku dan atau keluarga dan dapat juga diberlakukan kepada korporasi untuk mengembalikan keseimbangan yang terjadi. Yang kesimpulan ketiga adalah bahwa absorpsi sanksi imbalan hukum pidana Islam dalam pengembangan sanksi hukum pidana nasional, pembaruan hukum pidana nasional berupa imbalan peniadaan dan imbalan pengurangan sebagai batas minimum umum yang terdapat nilai-nilai hukum Islam berupa nilai ilahiyah, nilai khilafah, nilai keadilan, nilai perdamaian, nilai pemanfaatan atau kemaslahatan, nilai persaudaraan. Sanksi imbalan peniadaan berupa pengampunan presiden atas ekses negara, pemerintah dan masyarakat. Pengampunan dilakukan atas kejahatan yang berkaitan dengan politik maupun atas syubhat yang terjadi karena ketidakberdayaan pemerintah. Sedangkan imbalan pengurangan berupa pemaafan absolut yang merupakan hak korban atau ahli waris dan pemaafan relatif yang merupakan hak hakim atau pemerintah dalam memberikan maaf. Saran, diharapkan untuk KUHP baru nanti pidana mati tetap sebagai pidana utama untuk mewujudkan nilai ilahiyah, nilai keadilan, nilai perdamaian, nilai kesinambungan, dan mengakomodir pidana amputasi untuk mewujudkan nilai ilahiyah, nilai keadilan, nilai kepastian, mengakomodir pidana diat atau denda melalui pengkategorian jumlah denda untuk mewujudkan nilai ilahiyah, nilai keadilan, dan nilai perdamaian, mengakomodir pidana dera untuk mewujudkan nilai ilahiyah, nilai edukasi, dan nilai perlindungan. Sedangkan pidana penjara dan tutupan merupakan batas maksimal 3 tahun dan minimal 50 hari. Tetap mengakomodir pidana kurungan dengan batas maksimal 50 hari dan nilai minimal 1 hari untuk mewujudkan nilai ilahiyah, nilai khilafah, dan nilai pemanfaatan. Kemudian pidana pengawasan batas maksimal 3 tahun dan minimal 50 hari dan pidana kerja sosial batas maksimal 50 hari dan minimal 1 hari untuk mewujudkan nilai khilafah dan nilai pemanfaatan. Serta pidana pelengkap yang tidak boleh melebihi batas-batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan nilai khilafah dan nilai pemanfaatan. Saran kedua, diharapkan untuk KUHP baru nanti perumusan sanksi tindakan harus memisahkan antara sanksi tindakan perbaikan dengan sanksi perlindungan demi terwujudnya nilai khilafah dan nilai kemaslahatan sehingga dapat terukur esensi dari sanksi tindakan. Kemudian terhadap tindakan perbaikan dapat diberlakukan juga untuk orang dewasa terhadap orang dewasa dan terhadap tindak pidana tertentu, serta terhadap sanksi tindakan perlindungan dapat dikenakan kepada korporasi. Saran ketiga, diharapkan untuk KUHP baru nanti sudah dapat mengakomodir sanksi imbalan sebagai bagian dari sistem sanksi hukum pidana nasional yang terdiri dari sanksi imbalan peniadaan dan sanksi imbalan pengurangan sebagai wujud dari pemenuhan nilai-nilai Islam berupa nilai ilahiyah, nilai khilafah, nilai keadilan, nilai perdamaian, nilai pemanfaatan atau kemaslahatan, dan nilai persaudaraan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak penjaga untuk pelaksanaan. Namun sebelum itu saya ingatkan bahwa sedapat mungkin menggunakan waktu sekitar 5 menit kecuali menjadi setengah bisa tetapkan waktu. Pertama saya mulai dari Profesor Dr. Ain Arhim. Ya, terima kasih pimpinan sidang promosi yang saya hormati, Bapak penguji eksternal, promotor, dan para penguji yang saya hormati. Hadirin yang saya banggakan, untuk saudara Prompendus Ahmad Rifai Rahawalin, ya, pertama-tama saya menyambut dan menyatakan apresiasi yang sangat tinggi karena hasil kerja-kerja ilmiah yang cukup lama ini sudah kita bisa saksikan bersama melalui promosi ini, tepatnya dalam bentuk sebuah kitab disertasi yang Anda akan pertahankan pada hari ini secara publik. Semoga ini
menjadi acuan baru untuk menata hidup baru ke depan nanti setelah menjadi doktor, kalau pada promosi ini dinyatakan berhasil lulus. Yang kedua, materi ini sangat menarik. Ya, ini memang sudah saatnya disampaikan kepada publik, kepada masyarakat, bagaimana memposisikan hukum Islam itu supaya tidak selalu diperdebatkan terus. LSM selalu melakukan demo jika ada upaya-upaya pemerintah untuk melibatkan, memperlakukan Islam atau syariah Islam. Pada satu sisi, umat Islam juga belum sepakat bagaimana memposisikan secara tepat hukum Islam ini di tanah air yang bukan berasaskan Islam, yaitu berdasarkan NKRI dan Pancasila. Nah, karena itu, ya, saudara Promovendus barangkali perlu ini disampaikan kepada kami dan kepada publik, bagaimana caranya supaya perdebatan-perdebatan, keraguan terhadap posisi hukum Islam, khususnya bagaimana menjadikannya menjadi hukum nasional atau sumber hukum nasional, bisa diterima dengan baik. Silakan. Terima kasih Yang Mulia, bahwa menurut penulis bahwa bagaimana hukum pidana Islam ini dapat diterima oleh masyarakat dan diakomodir dalam hukum nasional. Yang pertama, dasar pemberlakuan apakah dapat diterima dalam hukum nasional. Oleh sebab itu, saya lihat di situ tadi latar belakangnya adalah bahwa negara Indonesia sudah mendeklarasikan sebagai negara hukum religius. Selain berdasarkan hukum, harus berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban kepada masing-masing pemeluknya untuk menjalankan perintah agamanya. Nah, di sini dah jelas dalam Al-Quran dan hadis jelas bahwa itulah kewajiban kisos sama dengan kewajiban menjalankan puasa. Oleh sebab itu, secara konstitusional dapat diterima untuk diakomodir di dalam. Namun yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kemudian diabsorpsi ke dalam. Menurut penulis bahwa harusnya nilai-nilai dari hukum pidana Islam itulah yang kemudian diabsorpsi, asas-asas itulah yang kemudian diabsorpsi ke dalam hukum nasional tanpa harus menyebutkan istilah syariat Islam atau istilah pidana Islam di situ. Yang penting nilai dan asasnya yang bisa diakomodir. Oke, saya kira lebih konkretnya lagi, ya, hukum Islam itu memang kita harus pilah. Ada hukum Islam yang orisinal, yang asli, yaitu hukum Islam yang terdapat dalam Quran, Sunnah dan seterusnya. Inilah hukum Islam yang dilaksanakan karena keyakinan, karena ketakwaan, karena perintah Quran dan seterusnya. Ini tidak perlu memerlukan negara, tidak perlu negara. Seperti di Cina, umat Islam di sana tidak perlu negara. Mereka salat karena perintah Quran, mereka haji karena perintah Quran, mereka zakat karena perintah Quran, mereka tidak membunuh karena takut berdosa. Tidak perlu negara. Ya, ini hukum Islam yang asli. Tidak perlu khilafah. Ya, tidak perlu khilafah. Nah, hukum Islam yang asli ini agar tidak terjadi benturan di Indonesia karena kita bukan negara Islam, maka perlu dibangun hubungan relasinya antara Islam dengan negara yang tidak pernah tuntas sampai hari ini. Iya, tadi terlalu praktis itu. Jadi hukum Islam yang asli ini kan wajib dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia karena dia bersyahadat wajib, otomatis tidak ada halangan, wajib dilaksanakan. Nah, bagaimana supaya negara membantu? Ini harus diperjuangkan. Jadi perjuangannya adalah dalam bentuk konstitusional sesuai dengan aturan kenegaraan. Bagaimana hukum-hukum yang tadinya itu belum diatur negara diperjuangkan agar diatur oleh negara. Di situ kan ada teorinya banyak. Dan itu teori harus ditinjau, diperbaiki supaya tidak terjadi tumpang tindih. Nah, ini mestinya harus di-stressing. Jadi perjuangan
Bagaimana menjadikan hukum nasional, sanksi hukum pidana Islam itu menjadi hukum nasional, ini harus diseleksi. Bagaimana caranya? Nah, coba dijelaskan. Ya, jadi jelas dalam Islam itu salah satu untuk memperhatikan yang utama adalah dengan dakwah. Jadi dakwah ini jelas selain para ulama untuk menyampaikan dakwah lewat mimbar-mimbar, namun para cendekiawan muslim, para ilmuwan juga perlu melakukan pengkajian, kemudian menyampaikan dalam forum-forum ilmiah, sehingga pandangan-pandangan orang-orang yang belum memahami tentang Islam. Karena di sini menurut hasil kajian saya melihat bahwa ada sampai sekarang ada pertentangan antara kaum abolisionis dan retensionis yang mempertahankan, yang satunya menginginkan semua sanksi yang berkaitan dengan fisik harus dihapuskan, ataupun yang satunya menginginkan untuk tetap. Namun di dalam hukum Islam menghendaki keduanya. Jadi perjuangannya satu, disosialisasikan hukum Islam itu oleh dakwah. Oke, itu satu tadi. Yang kedua, diperjuangkan hukum Islam itu ketika ada rancangan undang-undang yang dibangun. Jadi perjuangannya ya biasa melalui diskusi, melalui naskah akademik, melalui apa dan sebagainya. Nilai-nilainya masuk di situ. Ya memang bukan tangan, tapi sudah ditakzir, ya bisa dianggap itu sebagai potong tangan. Ya jangan lagi berjuang di luar mengganti Pancasila, mengganti undang-undang seperti yang marak sekarang ini. Pancasila itu haram dan sebagainya. Jadi bukan di situ. Jadi perjuangannya konstitusional. Jadi begitu artinya. Harus tidak usah bikin susah di hukum Islam. Anda sebagai dokter nanti usahakan sampaikan ke masyarakat dengan mudah dipahami, jangan terlalu susah. Jangan disusahkan. Ini dokter itu membantu masyarakat untuk memahami dengan mudah. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Dr. Ardi SMA. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. H.M. Zakari. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Saudara Promovendus ya, Abdul Manaf. Saya ingin mengemukakan satu pertanyaan, dan hanya satu pertanyaan. Oleh karena itu saya berharap saudara menjawab dengan sebaik-baiknya. Apalagi dalam ujian kita ini, saya terus terang sangat hati-hati sekali. Kita dalam ujian ini diapit oleh beberapa guru besar, profesor, doktor di bidang ilmu hukum yang punya pemahaman ilmu agama Islam itu cukup dalam. Utamanya ini saya diapit di sisi kiri kanan saya, dua-dua ustaz. Jadi hati-hati betul saya bicara ini tentang hukum Islam. Tetapi yang membanggakan saya itu ketika saya membaca saudara punya biografi tadi, saudara lahir tahun 1981. Betul itu? Jadi saya tamat SMA, lanjut perguruan tinggi tahun 81, baru saudara lahir. 34 tahun kemudian saudara duduk berdiri di mimbar ujian doktor itu untuk meraih pendidikan yang tertinggi di Indonesia. Luar biasa itu. Luar biasa kemajuan saudara di dalam mengejar pendidikan. Karena itu jangan sia-siakan kekaguman saya itu dan jawablah pertanyaan saya. Saudara Promovendus, dalam penelusuran ilmiah yang telah saudara lakukan, baik di dalam penelitian, baik dalam bentuk penelitian lapang maupun library research, penelitian perpustakaan, akhirnya saudara di dalam disertasi saudara itu saudara mengemukakan bahwa sebenarnya di dalam hukum pidana Islam itu dikenal dua jenis pidana utama. Jadi ada pidana utama dan ada pidana pelengkap. Kalau kita bandingkan dengan hukum nasional kita, hukum pidana Indonesia itu, maka sebenarnya yang dimaksud dalam hukum pidana, yang dimaksud oleh hukum Islam itu pidana utama. Istilah kita dalam KUH pidana itu adalah pidana pokok, sanksi pidana pokok. Kemudian kalau pidana pelengkap di dalam hukum Islam, itu kita di dalam hukum pidana Indonesia, KUHP, itu dikenal dengan pidana tambahan. Dari jenis-jenis pemidanaan
dalam hukum Islam itu yang sangat populer bagi saya adalah pidana mati. Ya, sanksi pidana mati, kemudian sanksi pidana amputasi, pemotongan pada anggota tubuh, bagian tubuh, dan juga denda, ya. Tetapi kali ini saya ingin fokus bicara tentang pidana mati. Kalaulah hukum Islam dapat membenarkan pula pelaksanaan pidana mati itu, jelaskan kepada saya landasan atau dasar hukumnya menurut perspektif hukum Islam bahwa pidana mati itu dapat dilaksanakan. Silakan dijawab dengan singkat. Muhammad Said Karim MSI, bahwa di dalam hukum Islam pidana mati sangat eksistensinya diakui, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45. Di situ juga Allah sudah menyebutkan bahwa pernah terjadi pidana mati ini sudah berlaku untuk kaum Yahudi. Namun untuk umat Islam, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 dan 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-huri bil huri wal abadu bil abadi wal unsa bil unsa," dan seterusnya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa mendapat suatu kemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan menguti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang memberi maaf membayar dia kepada yang memberi maaf. Selain itu, di dalam juga terdapat juga di dalam hukum Islam, yaitu terkait dengan tindak pidana pemberontakan atau dikenal dengan hirabah, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 133. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat 49, yaitu ayat 9, di situ juga tentang eksistensi pidana mati terkait dengan masalah pemberontakan terhadap pimpinan. Itu dapat dikenakan sebagaimana hadis Rasulullah, barang siapa setia kepada imam, maka taatilah sedapat mungkin. Jika orang lain dapat dengan mempersengketakan kekuasaan imam, maka penggalah leher orang tersebut. Hadis dari riwayat Muslim. Baik, saudara melihat dari perspektif pandangan hukum pidana Islam, kali ini saya ingin mendengarkan pendapat saudara mengenai pelaksanaan pidana mati menurut perspektif hukum pidana di Indonesia. Oleh karena ini menimbulkan juga pro dan kontra. Di masyarakat luar sana kalangan cerdik pandai juga sibuk berbeda pendapat soal pelaksanaan pidana mati. Ada yang berpendapat, bahwa pidana mati ini kenapa harus dilaksanakan? Bukankah hak hidup setiap umat manusia dijamin dalam hukum konstitusi negara kita sebagai bagian dari hak asasi manusia? Lantas ada pula orang yang mengatakan bahwa hendaklah jangan memandang hak asasi itu dalam pandangan yang sempit. Jika seorang calon terpidana mati, tereksekusi pidana mati ini, bandingkan pula dengan perbuatan dan kejahatan serta korban-korban yang telah ditimbulkan akibat perbuatannya. Namun pun demikian, jangan terpengaruh dengan pendapat saya. Saya ingin saudara memiliki pendapat yang original. Bagaimana pandangan saudara sendiri masalah pemidanaan, pelaksanaan pidana, hukum pidana mati di Indonesia menurut perspektif hukum pidana nasional? Saya persilakan dengan hormat. Terima kasih yang Mas. Bahwa di dalam hukum nasional, bahwa sekarang ini memang terdapat perbedaan pandangan oleh beberapa kalangan, khususnya pegiat HAM, yaitu kaum abolisionis, yang menghendaki bahwa hukuman pidana mati harus dihapuskan. Namun di sisi lain, kaum retensionis juga tidak menghendaki untuk dihapuskan. Apapun perbedaan pandangan kedua kaum tersebut, menurut peneliti bahwa apabila di dalam konstitusi dan di dalam undang-undang hukum pidana masih diakomodir, khususnya dalam pasal 10
tentang sistem sanksi bahwa masih diperlukan pidana pokok, salah satunya pidana mati, maka menurut peneliti bahwa selagi masih diatur dalam undang-undang, maka kita harus tunduk untuk melaksanakan peraturan tersebut. Oleh sebab itu, menurut peneliti bahwa para pelaku kriminal, apalagi yang sadis, itu sangatlah pantas untuk kemudian mereka dihukum mati, karena sesungguhnya mereka lah yang paling melanggar hak asasi manusia. Baik, jawaban saudara bagi saya benar layak pantas menjadi seorang dokter. Mudah-mudahan penguji lain pun sependapat kelak dengan saya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih, Prof. Terima kasih Profesor Dr. Said Karim Said Maharaji. Selanjutnya saya persilakan penguji eksternal Profesor Dr. Hekta Desai. Terima kasih pimpinan sidang, saudara Promovendus. Memang ada pandangan sebelumnya yang berkembang bahwa hukum Islam itu kejam dan keras, ya. Akan tetapi saudara tadi sudah memaparkan bagaimana hukum Islam sesungguhnya tidak sesuai dengan pandangan masyarakat. Misalnya yang disampaikan adanya syubhat yang dipandang sebagai suatu alasan pembenar karena adanya alasan tertentu sehingga tidak dilakukan. Nah, dapatkah saudara memberikan contoh yang lain menunjukkan bahwa sesungguhnya hukum Islam itu ada tidak keras, tetapi lunak dan manusiawi? Silakan. Terima kasih. Bahwa sesungguhnya hukum Islam awalnya pemikiran jenis juga bahwa ada ragu bahwa banyak mengatakan bahwa hukum ini adalah tidak tepat, tidak pantas untuk kemudian diperlakukan. Rasa penasaran itulah kemudian saya ambil judul ini untuk menelusuri, dan hasilnya sangat benar-benar bahwa aturan Allah itulah mengetahui masa depan dari umat manusia. Bahwa di sini pertentangan antara kaum retensionis dan abolisionis, ternyata di sini hukum Islam, pidana Islam itu mengakomodir keduanya. Oleh Syahrul dikatakan adalah bahwa ada batas maksimal dan ada batas minimal. Batas maksimal dalam hasil kajian saya, pidana saya temukan adalah pidana maksimal umum dan pidana minimal umum. Maksimal umum adalah pidana mati dan minimal umum adalah dimaafkan. Inilah luar biasanya hukum Islam, bahwa sesungguhnya menurut Yusuf Qaradawi bahwa sanksi hukum pidana dalam Islam hanyalah merupakan sebuah hiasan, dan sanksi dalam hukum pidana Islam hanya diberikan untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk para kriminal. Hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Karena di dalam pidana minimal itu terdapat ada beberapa hadis yang di situ Allah menganjurkan kepada sesama saudaranya untuk menutup aib saudaranya. Jadi sesama umat Islam harus menutupi aibnya. Apabila itu ada benar adalah merupakan suatu aib, dan apabila salah maka itulah suatu fitnah. Itulah kehebatan dari hukum pidana Islam. Sesungguhnya Allah tidak menghendaki untuk umat Islam ini melakukan perbuatan-perbuatan kriminal. Jadi sanksi dalam hukum pidana Islam hanya sebuah ketegasan kepada umat manusia bahwa Islam tidak menghendaki kriminalitas. Kemudian selain itu di dalam hadis juga bahwa ada larangan bertajasus, bahwa para penegak hukum tidak boleh kemudian mencari-cari kesalahan seseorang, misalnya seperti sekarang Abraham Samad dan sebagainya. Sesungguhnya dalam Islam itu melarang. Pernah terjadi kisah yaitu Abdurrahman bin Auf berjalan bersama Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian mereka berjalan dan sampailah di tempat di mana salah seorang pemabuk keras minuman kamar. Dia kemudian minum kamar dan Khalifah mengatakan bahwa inilah dia lagi minum minuman kamar, jadi harus kemudian disanksi. Namun Abdurrahman bin Auf mengingatkan kepada Umar bin Khattab bahwa sesungguhnya Rasulullah melarang kita untuk bertajasus, mencari kesalahan-kesalahan orang. Di sinilah kemudian itulah kehebatan dari hukum Islam, bahwa Islam menegaskan bahwa menolak kriminalitas dan sanksi dalam hukum pidana Islam hanya sebuah hiasan, dan itu hanya diberlakukan
dan diberikan kepada orang-orang yang beriman, bukan untuk para pemerintah. Mungkin itu. Saya tertarik tadi yang berkaitan dengan sangat manusiawi ya, karena salah satu kongres telah mengadopsi hukum Islam dalam penerapan restoratif justice, ya, di mana dalam kongres itu memberi ruang kepada korban untuk memberikan berperan dalam sistem peradilan pidana. Misalnya saja kalau kita bandingkan dengan hukum ini, kalau kita melihat bahwa di hukum nasional kita begitu hukuman mati telah dicabut harus eksekusi. Akan tetapi dalam hukum Islam memberi ruang kepada korban maupun keluarga korban untuk memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan sehingga memungkinkan eksekusi mati itu tidak dilaksanakan. Dan ini saya kira menunjukkan betapa hukum Islam sesungguhnya masih sangat memberi ruang untuk memberi penghormatan dan sangat manusiawi dan memberi kesempatan kepada korban atau keluarga korban itu berperan serta dalam proses pengambilan keputusan. Baik, yang kedua, dalam hal yang sangat menonjol dalam konsep hukum pidana bertindak itu adalah adanya prinsip keseimbangan. Jadi ada double stare, ya, yang selama ini hanya memperhatikan hal yang bersifat dengan perbuatan tanpa memperhatikan si pembuat itu. Nah, apakah Anda bisa menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam hukum Islam juga menganut sistem keseimbangan ini, ya? Jadi double stare, ya. Misalnya saja tidak hanya memberikan perlindungan kepada pelaku, akan tetapi juga memberikan perlindungan kepada korban. Apakah Anda bisa menunjukkan bahwa sesungguhnya hukum Islam sudah maju dan telah memperhatikan dua kepentingan ini, baik kepentingan pelaku maupun kepentingan korban? Saya rasa tadi bahwa ini yang sangat tertarik buat penulis, bahwa sekarang banyak yang menggemburkan tentang restoratif justice, kemudian para penulis atau peneliti Islam kemudian mencocokkan juga dengan dalam hukum Islam ada yang tentang pemaafan. Namun sesungguhnya konsep restoratif justice sangat standarnya di bawah sekali dari aturan hukum Islam. Di mana sebagaimana saya sebutkan ayatnya tadi dan yang amat terpelajar Prof. sekali, bahwa sesungguhnya di dalam hukum Islam itu terhadap kisah apabila ada pemaafan dari korban maka kemudian akan diganti dengan dia. Yang ini kemudian penulis istilahkan dengan sanksi imbalan pengurangan yang absolut. Apabila korban telah memaafkan, maka secara absolut hakim harus mengurangi dalam bentuk dia. Jadi di sini tidak perlu lagi ada namanya reviasi dan sebagainya. Pada saat korban dia memaafkan, maka sanksinya diturunkan menjadi sanksi dia. Itulah kehebatan terhadap hukum Islam. Sanksi yang sangat berat yaitu sanksi pidana mati. Namun apabila dimaafkan oleh korban, maka sanksi itu kemudian dikurangi menjadi dia memaafkan, bahkan hanya tidak tanpa harus dia. Itulah kehebatan hukum pidana Islam. Karena sesungguhnya di dalam situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang menceritakan tentang sanksi pidana mati dan kisah tadi dan pembayaran diat tadi, sesungguhnya Allah mengatakan bahwa sesungguhnya untuk kelangsungan hidup umat manusia. Jadi tujuannya dari kisah diat itu adalah untuk kelangsungan hidup umat manusia. Dalam hal ini bisa kita lihat apabila pelaku itu sangat sadis maka harus hukuman mati. Jelas itu adalah untuk kelangsungan. Yang kedua, apabila pelakunya tidak sadis tapi harus bayar diat. Diat ini sesungguhnya untuk membiayai dari keluarga korban yang ditinggal untuk kelangsungan hidup mereka. Dan itulah kemudian Allah hanya mengatakan bahwa hanya orang-orang yang berpikir saja, yang berakal saja yang dapat memahami hal tersebut. Saya persilakan Profesor Dr. Soekarno Abdurrahman Esa. Baik, terima kasih Saudara Ketua. Saudara Provendus, kelihatannya ini Anda mencoba mendekatkan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem hukum Islam dengan sistem hukum nasional Indonesia yang saya sebut sebagai sistem hukum lokal. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, mungkin tidak dua sistem yang berbeda itu saling mengisi? Apalagi pada sistem hukum Islam tidak sebelumnya terbuka. Pada dasarnya semua sistem itu terbuka,
Tapi hukum Islam tidak. Tidak sepenuhnya terbuka. Berbeda dengan sistem hukum adat. Terbuka. Nah, bagaimana ya? Anda melihat ini, Anda hanya mencoba mengambil sisi kecil dari sistem hukum Islam, yaitu sistem sanksi saja. Kemudian Anda memasuk ke dalam sistem hukum Indonesia yang pada dasarnya berawal dari Eropa kontinental atau civil law system. Nah, apalagi kalau Anda mau melihat, tadi Anda sudah mengatakan bahwa Dasrullah itu Al-Quran, itu kita lihat ya. Kita lihat dalam sistem struktur hukum Indonesia itu ada 3. Ada Reksiden, yaitu Pancasila. Ada Middle Res, yaitu Undang-Undang Dasar. Dan ada hukum konkret. Nah, Anda memasuki daerah hukum konkret. Dan Anda tidak mencoba mengabsorpsi pada Reksiden atau Middle Resnya. Salah satunya, cara sebenarnya yang paling tepat ialah dengan revolusi, yaitu memaksakan bahwa pemerintah harus memiliki politik hukum untuk menerapkan 100% hukum Islam. Nah, bagaimana pendapat Anda? Terima kasih yang amat terpelajar, Profesor Dr.